Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pagi hari ini, Allah masih berikan kepada kita kesempatan umur panjang, kesehatan, hingga Allah meringankan langkah kita menuju masjid kita ini untuk bersama-sama sholat berjamaah, thalabul ilmi. Berharap semoga mulai dari bangun kita, kemudian kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini, menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadikan Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, dan juga kelak Allah jadikan kita hamba-hambanya yang wajib untuk menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Pak? Sehat semua. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga kesehatan ini kita bisa manfaatkan, tidak hanya kemudian berlalu begitu saja, tetapi akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi bekal kita ketika nanti kita menghadap berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bangga diri karena Allah masih memilih kita di antara yang terpilih. Tanpa Allah tidak mungkin kita bisa bangun. Tanpa Allah tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki. Dan tanpa Allah belum tentu kita bisa akan masuk ke masjid ini. Maka inilah yang disebut dengan taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah hidayai, diberi petunjuk, diringankan langkah, sampailah kita kepada kebaikan. Ini adalah kenikmatan yang tiada tara daripada sekedar Allah berikan hidup di dunia ini, sekedar Allah berikan fasilitas di dunia ini, tetapi hidupnya, fasilitasnya tidak berguna untuk akhiratnya. Betapa meruginya, betapa bangkrutnya, betapa nanti kita akan merana ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Hadirin para abah, para bapak yang berbahagia, pagi hari ini kita akan membahas dengan tema akhlak Rasul yang terlupakan. Kita ini sebagai umat Rasul mesti bangga. Apa yang kita banggakan? Pertama, kita bangga dengan Rasul. Yang kedua, bangga dengan kitab Allah. Dan yang ketiga, bangga Allah berikan kepada kita agama Islam. Kenapa kita bangga dengan Rasulullah? Ya kita tahu sendiri bagaimana Rasulullah. Rasul itu adalah afdalul khalqi, seutama-utamanya makhluk. Secara mutlak, apakah itu dilihat dari sisi makhluk di langit sana, dari malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk yang lain, kemudian juga di muka bumi, maka Rasul adalah makhluk yang termulia, makhluk yang terbaik, makhluk yang paling utama. Dan ini menjadi kesepakatan, tidak hanya kesepakatan ulama, tetapi merupakan kesepakatan seluruh manusia. Kesepakatan itu namanya ijma. Ijma itu ada kalanya ijma'ul ulama, ada ijma'ul muslimin, ada ijma'ul nas. Kesepakatan ulama sudah
biasa sering kita dengar. Sebagaimana ulama semua sepakat bahwa haji itu wajib, bahwa zakat itu wajib, bahwa sholat itu wajib. Ini namanya ijma'ul ulama. Ada kalanya ijma'ul muslimin. Menurut orang Islam semua sepakat bahwa Nabi itu adalah makhluk termulia. Tapi faktanya bahwa tidak hanya umat muslimin, tidak hanya umat Islam, tetapi bahkan orang-orang kafir pun sekalipun musuh baginda Nabi itu mengakui bahwa Nabi adalah makhluk termulia. Inilah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang membedakan Rasul dengan yang lain? Bukankah Nabi itu banyak? Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 124.000. Banyak. Apa yang menjadikan Rasul kita ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain? Pertama, Rasul itu adalah afdalul anbiya, bahkan sayyidul awwalin wal akhirin. Sebaik-baik para nabi, sebaik-baik para rasul. Yang kedua, ursila rahmatan lil alamin. Rasul ini diutus untuk seluruh alam semesta. Kalau kita mendengar Nabi Adam diutus kepada kaumnya, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, nabi-nabi yang lain semua berhenti kepada kaumnya sendiri. Tapi baginda Nabi rahmatan lil alamin, untuk alam semesta, tidak hanya manusia, kepada malaikat, kepada makhluk-makhluk Allah termasuk jin, termasuk juga binatang, tumbuh-tumbuhan. Inilah Rasul ursila rahmatan lil alamin. Kemudian yang terakhir, Nabi itu adalah khotamil anbiya, penutup dari seluruh nabi-nabi yang ada. Kenapa ditutup? Kenapa menjadi penutup? Oh, gak ada nabi lagi, gak ada loker nabi. Kita lihat hikmah terutus itu apa? Pertama, hikmah terutus itu adalah yad'u ilal ibad li ibadati rabbi, yaitu mengajak kepada makhluk untuk menyembah Allah al-Haq. Dan ini semua dilakukan oleh Rasulullah, mengajak seluruh makhluk untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha. Kemudian yang kedua ialah Nabi menunjukkan kepada manusia, kepada makhluk tentang bagaimana kebaikan hidup, apakah itu hidup di dunia atau hidup di akhirat. Ini juga dilakukan oleh Nabi. Semua orang ditunjuki, diarahkan, dibimbing oleh Nabi bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup itu yang lurus, yang tegak, apakah itu hidup di dunia atau hidup di akhirat. Kemudian berikutnya, Nabi itu mengajarkan tentang hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata. Siapa yang mengabarkan tentang alam kubur? Siapa yang mengabarkan tentang neraka? Yang mengabarkan tentang surga? Inilah Nabi. Nabi telah menyampaikan apa-apa yang tidak bisa digapai oleh mata, yang tidak terjangkau oleh mata. Yang keempat, Rasul mengabarkan hal ihwal kejadian yang telah lalu yang tidak mungkin disampaikan kecuali oleh baginda Nabi. Sebagaimana tentang cerita Nabi Adam. Siapa yang tahu Nabi Adam? Berapa tahun sekarang umur dunia? Kalau dihitung ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi sampai hari ini, gak ada yang tahu. Kecuali itu adalah kabar dari
sebagai baginda Nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam punya anak siapa, kemudian punya keturunan siapa, sampai berapa ribu tahun kemudian sampailah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh nanti turun kepada Nabi Ibrahim. Ini kan jauh, tidak tahu berapa juta tahun ini. Sedangkan tahun Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman saja itu jaraknya hampir 15 abad. Itu masih Nabi Sulaiman dengan Nabi Sulaiman dengan Nabi Musa. Sementara kalau kita lihat tadi bahwa jumlah Nabi itu sangat banyak, 124.000. Maka ini adalah hal yang sangat luar biasa yang menjadikan beda baginda Nabi dengan nabi-nabi yang lainnya. Dan kemudian semua ini disampaikan oleh Nabi dengan cara yang sempurna. Karena itulah maka tidak lagi dunia ini butuh seorang nabi, karena tugas-tugas seluruh kenabian telah dijalankan oleh Rasulullah dengan cara yang paling sempurna, dengan puncak keberhasilan. Apa indikator puncak keberhasilan itu? Ini juga kita harus tahu. Puncaknya apa? Puncaknya adalah bahwa syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencakup seluruh syariat-syariat Nabi sebelumnya. Dan hanya syariat Nabi lah yang pantas dan patut dan relevan untuk sampai akhir zaman nanti. Nah, coba kalau kita pikir satu syariat saja, umpamanya menikah. Menikah itu zaman Nabi Adam, yuk anak ketemu anak, kakak beradik menikah itu biasa. Kalau sekarang dipraktekkan kacau. Kenapa Nabi Adam begitu? Karena gak ada manusia lain kan. Ini namanya hikmah. Kenapa terjadi syariat kakak beradik menikah. Kemudian pada masa zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, satu laki-laki boleh menikah sampai 100. Nah, coba kalau sekarang, gak susah. Punya istri 100, Pak. Rumahnya di mana? Sedangkan satu orang aja rumahnya paling mentok 3-4 ya. Ini 100. Apa enggak satu perumahan di Borong sendiri Pak? Terus lanangnya sampean dhewe. Ngeri gitu. Kemudian sampailah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa menikah itu terbatas hanya 4 perempuan. Itu pun khusus untuk umatnya, tapi kalau Nabi punya keistimewaan ini lain lah ya. Lain. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa yang menjadikan baginda Nabi itu lebih utama dibanding dengan nabi-nabi yang lain? Di antaranya adalah karena akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking begitu agungnya, Al-Quran menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini Allah yang berfirman. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin, niscaya dalam akhlak 'adzimin yang agung. Akhlak Nabi itu adalah akhlak yang agung. Maka suatu ketika diriwayatkan oleh Hisam ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kebayang akhlaknya Al-Quran. Jadi Nabi itu adalah Al-Quran yang hidup, dan begitu. Wujud Al-Quran yang hidup itu ya baginda Nabi. Kalau kepingin tahu bagaimana Nabi, ya lihat Al-Quran. Artinya akhlak Nabi nggak terbatas.
ketinggian, kemuliaan, keagungan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran begitu luas, maka orang tidak akan sampai benar-benar mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah kalau orang tidak betul-betul memahami Al-Quran. Nah, untuk memahami ini butuh waktu dan tidak hanya sebentar. Kita aja baca sehari berapa lembar? Sehari baca Quran berapa lembar? Nah, kalau 2 baris kapan? Itu masih baca, belum memahami, ya kan? Belum kita memahami isi Al-Qur'annya. Karena satu ayat itu penjabarannya bisa panjang, ya. Menggunakan tafsir yang berlandaskan hadis Nabi, tafsir yang berlandaskan asar para sahabat. Bukan tafsir ru'yah. Tafsir ru'yah itu tafsir dengan dasar akal pikiran sendiri yang membuat kacau balau. Ada ulama dari kambing umpamanya. Ini kan kacau ini. Ini menafsir Al-Quran tidak dengan hadis Nabi, tidak dengan asar para sahabat, tetapi dengan pikirannya sendiri. Sementara Rasul pernah bersabda, siapa yang mengartikan Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri, berarti dia telah membeli 1 tiket di neraka. Dia telah membangun rumah di neraka. Hati-hati, makanya belajar kita harus dengan guru. Belajar tafsir, belajar ilmu hadis harus dengan guru. Tidak boleh kemudian kita belajar sendiri. Akhirnya apa? Al-Quran, hadis Nabi itu akan kita terjemah, akan kita artikan menurut akal pikiran kita. Lah kalau sudah Al-Quran, hadis Nabi diartikan dengan akal pikiran kita sendiri, loh berarti itu ya namanya agama kita, bukan agama Allah. Harusnya ya dengan hadis Nabi, dengan asar para sahabat yang kemudian diteruskan dengan para ulama, sehingga ini benar-benar menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis Nabi, tidak kemudian menyampaikan akal pikiran kita sendiri, sehingga agama ini benar-benar agama Allah, bukan agama yang terlahir dari akal pikiran kita sendiri. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Wah, kalau kita berbicara Al-Quran, surah Al-Baqarah awal ayat, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dilakukan Rasul itu adalah isi Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jadi pasti benar. Pasti benar. Kemudian dalam beberapa ayat Allah menegaskan bahwa Nabi itu pada jalan yang lurus, pada jalan yang tegak. Karenanya kita mesti memahami betul isi Al-Quran dengan cara kita mengkaji. Dikaji ya, kita nggak mungkin bisa mengkaji semua, tapi minimal kita mengkaji sedikit demi sedikit, terus dikaji, dipahami ya, dengan guru yang ahli, sehingga kita benar-benar memiliki paham yang benar. Karena apa? Hari ini sekali lagi banyak juga orang mengajarkan Al-Quran tetapi tidak semestinya. Tafsirnya kembali saya sampaikan tidak menggunakan hadis Nabi, tidak menggunakan asar para sahabat, tetapi dengan akal pikirannya sendiri. Ini membahayakan. Terjadinya yang namanya kesesatan, melenceng, itu semua disebabkan karena paham yang salah. Loh, ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya umat Islam, bahkan ahli sunnah wal jamaah, tapi di dalam mengajarkan cara bergaul dengan orang tua itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau dia tidak sepaham, itu musuhmu. Bayangin, padahal Al-Quran menjelaskan dengan gamblang.
andai toh orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, maka jangan engkau taati. Fala tuti'huma. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walau demikian, tetaplah kalian bergaul kepadanya dengan ma'ruf. Kan jelas ya. Sampai beda akidah, beda agama, tetap perintah bergaul dengan ma'ruf. Ini kan artinya luas sekali. Kalau kemudian ini beda keyakinan, beda akidah, beda pandangan, masih sesama Islam, tapi beda pandangan sudah dianggap musuh. Jelas-jelas ini adalah hasil pemahaman ayat Al-Quran yang tidak benar. Karena mungkin salah satunya Al-Quran ditafsiri dengan pendapatnya sendiri. Para abah, para umat, lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan akhlak ini? Tentu yang namanya akhlak itu tidak sekedar ucapan, tetapi adalah bentuk perilaku yang real. Awal-awal Islam, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah selama 10 tahun, bahkan sebelum Nabi diangkat sebagai seorang Rasul, itu Nabi sudah menjalankan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Kita mendengar siapa baginda Nabi. Semua orang kenal Nabi adalah Al-Amin. Siapa Al-Amin? Orang yang dipercaya. Kenapa? Semua orang yang pernah kenal Nabi sejak dia masih kanak-kanak sampai kemudian dewasa, bahkan sampai menikah. Kata Nabi itu kan di usia balita. Usia balita itu Nabi sudah mengalami keajaiban-keajaiban, termasuk ketika lahir sudah mengalami keajaiban. Kemudian pernah mengalami pembedahan tubuh oleh malaikat untuk dibersihkan hatinya. Kemudian memasuki usia remaja, ya, Nabi juga mengalami pengoperasian. Jadi tubuhnya dibelah, hatinya dikeluarkan, lalu kemudian dicuci. Kemudian Nabi, cara bergaulnya dengan kawan-kawannya, dengan masyarakatnya, itu nampak betul sehingga semua orang itu percaya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sejak masih usia remaja itu mandiri. Bayangin sajalah, 2 bulan dalam kandungan bapak sudah meninggal. Kemudian 6 tahun usia baginda Nabi, seorang ibu wafat. Akhirnya dirawat oleh kakeknya dengan inangnya yaitu Ummu Aiman. Terus ketika umur 8 tahun sang kakek wafat, akhirnya ikut kepada paman Abu Thalib. Sementara paman Abu Thalib itu bukan orang kaya raya, cuma orang terhormat, orang nggak mampu gitu. Sehingga Nabi ketika masih usia remaja, ya kerja jadi karyawan. Cuma pekerjaannya bukan di PT. Pekerjaannya apa? Mengembalakan kambing. Ngapain mengembalakan kambing orang Arab? Ya salah satunya bentuk kemandirian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandiri, tidak mau merepotkan orang lain, kerja keras supaya apa? Bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri minimal. Ini dilakukan Nabi. Dari sini saja kita sudah melihat akhlak Nabi itu seperti apa. Coba kalau ini kemudian kita terapkan sebagai seorang anak, kita mandiri, nggak merepotkan orang tua. Sebagai seorang ayah, kita mandiri. Mandiri itu artinya apa? Ya benar-benar kerja keras, tanggung jawab, gitu ya, kepada keluarganya, kepada anak istrinya, tidak leha-leha, tidak santai-santai, tapi benar-benar tanggung jawab. Nah, ini akan menciptakan keluarga yang benar-benar
keluarga yang mandiri, tidak merepotkan tetangganya, tidak merepotkan saudaranya. Tetangganya ini menjadi bangga, keluarganya menjadi kebanggaan. Sebagai seorang suami bangga, sebagai seorang istri bangga, bahkan sebagai seorang anak pun bangga. Ini mandiri. Kemudian ketika di usia ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi belajar berbisnis. Ketika itu diajak oleh pamannya pergi ke Syam. Syam itu wilayah dari Palestina, Yordan, kemudian mana lagi itu? Ya sekitaran situ lah. Dari Mekah ke Palestina itu lumayan jauh itu. Perjalanan berapa hari itu? Apalagi naik onta nggak sampai-sampai. Sedangkan Mekah ke Madinah aja 6 jam menggunakan bus dengan kecepatan 120. Nabi mulai belajar bisnis. Bisnis yang digeluti awalnya memang karyawan sebagai pengembala kambing, tapi kemudian belajar bisnis. Bisnis itu kemudian ditekuni sampai kemudian beliau usia 25 tahun. Dan bisnis Nabi itu selalu berhasil. Kenapa? Modalnya adalah amin. Al-amin, selalu dipercaya. Kalau orang itu dipercaya akan membangun relasi. Kalau orang punya relasi, tentu program-program yang akan dijalankan insya Allah jalan. Dan faktanya Nabi ketika berdagang selalu berhasil. Dan keuntungan yang didapatkan berlipat-lipat. Itulah baginda Nabi memiliki akhlak al-amin. Akhlak Nabi al-amin, dipercaya. Saya melihat dimanapun orang yang merintis sebuah usaha, maka modal pertama yang harus dimiliki itu adalah kepercayaan, amanah. Maka orangnya disebut al-amin. Sifat perbuatannya disebut amanah. Dimanapun saya punya orang tua saya itu usahanya adalah produksi pupuk. Produksi pupuk ini modalnya kan besar, karena sehari perputaran itu 1 kintal. Masa saya masih remaja sampai muda. Lah, saya tengok bapak ibu saya itu gak punya modal. Modalnya apa? Modalnya adalah kepercayaan. Jadi supplier itu sudah datang sendiri, ngantar barangnya tanpa modal kita. Ini salah satunya karena kita memiliki modal kepercayaan. Itu kalau biasa disebut dengan amanah. Orangnya amanah, ya sudah. Saya tidak ada duit, saya minta barang. Kapan bayar? Kalau nanti kami sudah olah, sudah jadi duit, kami kasih. Dan keluarga kami nggak pernah menahan. Kalau memang jadi duit, ya udah dikasih. Nah, lain halnya kalau kita berbisnis tapi curang. Sudah laku jadi duit tapi bilangnya nggak laku-laku. Lah inilah yang menjadi kendala bahwa kita akan menjadikan repot di dalam menjalankan sebuah usaha. Sekali lagi ini penting ya. Dan ini akhlak yang mulia, amanah. Dimanapun kita kalau hutang umpamanya kepada tetangga, kepada kawan, kalau kita amanah, insya Allah dihutangi juga gampang ya. Hari ini coba Pak, bisa kita hutang dengan mudah? Susah. Itu kita alami. Maka orang banyak lari utangnya kemana? Ke bank, ke pegadaian. Kenapa? Karena rata-rata orang sudah dipercaya. Sehingga kalau menggunakan lembaga keuangan, akhirnya apa? Dipaksa. Jadi kalau nggak bayar nggak masalah, tapi kan kita punya jaminan. Kamu ke pegadaian, oke sini, kamu utang berapa? Apa kamu jaminkan? Nah, kamu nggak bayar utang, tarik itu jaminan, selesai. Itu namanya kapitalis. Nah, itu saya di Batam ini sudah berulang kali mencoba membangun kerjasama dengan memodali, tapi sampai hari ini belum ada yang berhasil. Malahan katanya modal diputar-putar malah gak balik. Yang terakhir ini saya coba lagi, gitu juga, berarti memang belum kesana arahnya. Saya meyakini bahwa
akhir zaman itu semakin sulit yang namanya menaruh kepercayaan. Kenapa? Inilah bukti bahwa umat Islam hari ini jauh dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak melupakan akhlak Rasulullah, termasuk amanah. Kalau kita tidak amanah, jangan berharap hidupnya gampang, usahanya lancar, orang percaya kepada kita. Siapa yang mau percaya? Oke, kita lanjutkan. Di antara akhlak Nabi yang berikutnya, Nabi itu suka silaturahim. Ini penting silaturahim ini. Saya alhamdulillah bisa kesini silaturahim dengan bapak-bapak. Sekaligus saya ngecek, Pak Imam ini tugas apa enggak? Saya ketua IPIM Sungai Beduk. Jadi saya juga punya hak untuk datang ke masjid-masjid untuk melihat bahwa orang imam yang terdaftar ke saya ini bertugas apa enggak. Alhamdulillah ternyata imam kita komitmen. Nah, ini saya bangga juga gitu kan. Silaturahim itu penting. Kalau dalam istilah agama, siapa yang senang umurnya dipanjangkan, maka silaturahim. Siapa orang yang senang rezekinya ditambah, maka silaturahim. Nah, kita ketemu seperti ini, pasti menambah rezeki. Entah ilmu rezekinya, entah bisa punya dapat kabar sesama sehat. Di perumahan kita alhamdulillah semua sehat, tidak ada yang positif. Positif duitnya tidak apa-apa. Kalau kesehatannya negatif ini yang baik. Kemudian kita dengan silaturahim banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun relasi. Mungkin ada yang pengangguran, bisa dapat informasi loker pekerjaan. Mungkin ada yang bisa utang dan seterusnya. Alhamdulillah, kadang kumpul-kumpul itu soal sarapan. Ya rezeki juga. Kurang gimana kita ini sama. Ada suatu ketika peristiwa diceritakan dalam hadis Nabi. Nabi Musa itu mendapat wahyu dari Allah bahwa seorang laki-laki 3 hari kemudian akan mati. Ada riwayat yang lain itu 1 minggu lagi akan mati. Nabi Musa yakin sajalah, ini Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah. Orang ini mati seminggu lagi. Terus ya udah biarin aja. Setelah berlalu kira-kira 2 minggu, Nabi Musa ketemu laki-laki yang dimaksud itu. Loh, masih hidup. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau sampaikan wahyu kepadaku bahwa laki-laki itu akan meninggal seminggu kemudian. Tapi ini 22 minggu masih jalan-jalan ya Allah. Maka kemudian disampaikan kepada Nabi Musa, benar memang laki-laki itu harusnya mati seminggu kemudian setelah wahyu disampaikan kepada. Cuman sepeninggalmu, ya kamu pergi itu, dia itu nggak langsung pulang ke rumah, dia silaturahim dulu. Nah, sebab itulah maka kemudian Allah memanjangkan umurnya, tidak mati seminggu kemudian. Lah ini dipraktikkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas ini ya termasuk apa ya? Kalau sekarang itu kontroversi lah. Abu Nawas itu. Ada mengatakan ulama, ada mengatakan wali, ada mengatakan politikus dan lain sebagainya. Abu Nawas itu kalau diundang makan pasti datang dan gak akan menyanyiakan kalau undangan makan. Nah, suatu ketika dia itu menghadap kepada raja. Raja itu jengkel dengan yang namanya Abu Nawas. Sehingga saking jengkelnya raja ini kirim surat kepada Ajub Al-Gojo. Isi suratnya, Al-Gojo, siapa yang membawa surat ini penggal lehernya. Dan surat ini diberikan kepada Al-Gojo, kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ini surat kamu bawa ke Al-Gojo. Sampaikan surat ini dariku, sang raja. Oh siap teman, saya bawa suratnya. Berangkatlah ke Al-Gojo. Di tengah jalan ada undangan makan, Pak. Tasnya ditinggal. Ditinggal itu artinya diletakkan di kendaraannya, di apa dulu ya kendaraan, kuda apa onta.
Ada orang yang iri kepada Abu Nawas, itu sudah ngintai. Orang ajar Abu Nawas itu. Kok dari raja bawa apa ini? Mesti sesuatu yang hebat ini. Ternyata digeledah kendaraan kudanya itu. Di situ ada tas-tasnya, ada surat-suratnya itu ditujukan kepada Al-Qur'an. Ini hadiah besar. Diambil sama orang yang iri sama Abu Nawas. Berangkat aja ke Al-Qur'an. Al-Qur'an terima suratnya, isi suratnya penggal yang bawa. Jadi penggal dia. Matilah dia. Abu Nawas makan kenyang, terus nyari suratnya enggak ada. Balik lagi ke raja. Loh, kamu masih hidup? Loh, dipanjangkan umurnya. Ini maka silaturahmi itu penting. Apalagi kalau undangan makan, jangan sampai nggak datang. Apalagi jelas-jelas makannya enak ya. Itu niatkan silaturahmi, jangan niatkan cari makan. Ya, salah pula ya. Niat menjalin silaturahmi. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka menolong orang yang membutuhkan. Maka jangan heran kalau Umar sebagai khalifah itu akan membawakan beras di pundaknya, dipanggil sendiri, datang ke anak yatim, datang kepada janda-janda. Itu masih sekedar khalifahnya Nabi Umar. Saking adilnya Umar itu punya keistimewaan yang luar biasa. Sampai musuh-musuhnya itu heran. Kenapa Rom itu bisa ditaklukkan oleh umat Islam yang ketika itu dipimpin oleh Umar. Orang-orang kafir heran kepada Umar. Apa sih kehebatan Umar itu sampai mampu menaklukkan yang namanya Rom? Maka datanglah panglima kafir itu untuk menjumpai Khalifah Umar. Datang dia ke Madinah. Sampai di Madinah dia tanya-tanya, mana pemimpin kalian? Mana yang namanya Umar yang mampu meruntuhkan Rom? Apa jawab sahabat yang lain? Itu orangnya lagi tiduran di atas tikar jelek. Heran Pak orang kafir itu. Sehebat Umar, rumahnya juga nggak baik, nggak bagus. Sehebat Umar, fasilitasnya sangat-sangat ini, nggak sederhana lagi, minim. Itu kehebatan Umar. Masya Allah, sampai orang kafir tercengang. Kayak begini ya ternyata ya. Beda dengan orang sekarang ya. Jadi pejabat itu ya rumahnya mesti mentereng, kekayaannya bermiliar-miliar. Maka wajar kalau rakyatnya juga tersiksa, rakyatnya terkatung-katung, rakyatnya menderita. Bahkan rakyat ini jadi alat untuk mendapatkan kekayaan. Coba kalau semua berkiblat kepada akhlak pendahulunya, akhlak sahabat Umar, belum lagi ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Nabi suka menolong. Enggak ada orang yang akan ditolong oleh Nabi. Ada orang membutuhkan ditolong, ada orang yang butuh dibantu. Itu Rasulullah SAW. Kedermawanan Nabi itu orang yang sangat dermawan. Kedermawanan Nabi itu melebihi angin yang bertiup kencang. Angin bertiup kencang, apa yang nggak dibawa? Daun dibawa. Kadang-kadang nggak hanya daun yang dibawa, atap rumah pun dibawa. Ya belum lama itu atap rumahnya dibawa. Ternyata kalah dengan kecepatan dermawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu tidak pernah kemudian menyimpan kekayaan, menumpuk kekayaan, tidak pernah, nggak ada sejarah. Diceritakan suatu ketika
saat Nabi sedang dalam kondisi kritis itu memanggil kepada sahabat Ali. Ali, tolong sampaikan uang 4 dinar ini kepada si fulan. Iya ya Nabi. Ya Rasul, kami akan sampaikan dinar itu kepadanya. Karena sibuk melihat kondisi Nabi yang kritis, sahabat Ali lupa yang nabinya, terus juga pertuanya, ya. Maka sahabat Ali sangat prihatin, sangat sedih, sangat bingung melihat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kritis, sampai lupa bahwa uang dinar itu belum disampaikan kepada orang yang mesti mendapatkannya. Saat Nabi siuman, ditanyakan lagi, Ali, sudahkah engkau berikan dinar itu kepadanya? Masya Allah, Ali baru sadar, lupa menyampaikan amanah. Barulah kemudian dinar itu disampaikan kepada orang yang dimaksud. Lepas Nabi meninggal, bayangin, malam-malam, karena Nabi meninggal itu gak langsung diurus. Umat Islam itu ribut, bingung, gimana ini, siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan umat Islam. Malam mulai datang sehingga kegelapan menyelimuti. Aisyah itu tidak menyalakan lampu, tidak ada minyak lampu, tidak ada uang untuk beli minyak lampu, sehingga Aisyah harus datang kepada istri Nabi yang lain meminta adakah minyak lampu. Kayak begitu. Keluarga Nabi itu kayak begitu. Ini kalau kita jabarkan bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi, Masya Allah. Apakah Nabi pernah makan roti-roti yang lembut kayak kita morning bakery, Holland bakery, Nabi tidak pernah makan yang lembut-lembut kayak begitu. Ya udah, hari-hari roti kasar. Ibarat kalau kita ya beras-berasnya kalau di nanak itu biar gitu, ditelan sesak di tenggorokan kayak gitu. Itu Nabi loh. Padahal Nabi loh, di keluarga Nabi belum tentu setiap hari masak. Masih mending kita hari-hari masak walaupun pas-pasan. Keluarga Nabi kadang-kadang masak, kadang-kadang enggak, tergantung ada apa enggak. Lalu Nabi itu sering pagi-pagi pulang hari Senin tanya kepada istrinya, adakah makanan di rumah? Enggak ada ya Rasul. Ya udah, gitu aja. Terus Nabi puasa. Coba kalau bapak-bapak begitu, pulang dari masjid enggak ada sarapan, alhamdulillah puasa. Udah pulang kerja capek-capek, enggak ada makanan, enggak diberikan minuman, marah ya. Nabi enggak ada didikan kayak begitu, enggak ada. Dari segi makan Nabi, dari segi fasilitas tempat tidur kamar Nabi itu tidak ada yang namanya kasur, spring bed, apalagi permadani, tidak ada. Justru alas tempat tidur Nabi itu adalah dari anyaman pelepah atau daun kurma. Sehingga ketika Nabi bangun tidur, di punggungnya itu nampak bekas anyaman pelepah kurma. Nampak. Loh, apakah Nabi orang miskin? Itu namanya menghina. Pertanyaan menghina. Nabi itu orang kaya raya. Kenapa kaya raya? Kunci kekayaan langit, bumi, lautan ada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar mau kaya, mau memuaskan diri, mau enak-enakan di dunia, Nabi apa yang enggak ada? Karena kekayaan langit bumi semua ada. Tapi Nabi enggak mau. Bahkan kalau ada istrinya menuntut, umpamanya minta fasilitas lebih, enggak terima dengan sehari makan sehari tidak, enggak terima dengan baju seadanya, makan seadanya, udah didudukkan oleh Rasulullah lalu ditanya, apa yang kau inginkan?
Kalau kau inginkan kehidupan akhirat, kita lanjutkan pernikahan ini. Tapi kalau kamu inginkan dunia, sampai di sini kebersamaan kita. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika bibi Nabi itu menawarkan, bagaimana kalau saya bikinkan kasur? Kasur sudah ada. Nabi bilang tidak usah dibikinkan kasur, cukuplah seperti ini. Oh, ini kalau kemudian memakai untian bahwa hidup ini hanya sekedar mampir ngombe, ya cocok. Kalau kita kan ngomongnya mampir ngombe, tapi minumnya banyak-banyak, makannya banyak-banyak, tidurnya lama-lama. Lah ini ya kayak nyambung gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka membantu kepada orang yang membutuhkan. Saya komen tadi, jangan heran kalau Umar itu membawa beras ibaratnya kurma, dipanggul sendiri, dibawa kepada janda-janda, kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu. Berikutnya, Nabi itu orang yang banyak menanggung beban, orangnya tabah, orangnya ulet, orangnya tahan uji. Contoh, lagi Nabi kumpul-kumpul di masjid dengan para sahabat, datang orang pedalaman, Arabi namanya. Orang pedalaman ini agak-agak pinggir-pinggir sana. Kalau sini itu mana ya? Sini itu mungkin orang pulau-pulau lah, katakan begitu. Datang ke masjid, masuk ke masjid, kencing pula di masjid. Sahabat geram, antem ini aja gitu. Kurang ajar banget ke masjid, kencing, nggak tahu masjid untuk sholat, nggak tahu masjid dijaga kesuciannya, malah kencing pula di masjid. Sahabat udah mau ngantem ini aja. Kata Nabi, jangan, biarkan saja dia, biarkan. Orang ini semalam lah, orang primitif itu. Orang pedalaman, udah biarin aja. Nah sekarang ambil air satu timba, kemudian genangi tempat kencing dia. Nah waktu itu kan masjidnya masih pasir, jadi ada yang kencing yang terus hilang, lenyap gitu kan, telan bumi. Disiram juga begitu. Maka cukup dengan digenangi air yang kemudian sampai menghilangkan bau, rasa, warna, maka menjadi suci. Beda kalau lantai kita dikencingi, ya nggak cukup dengan digenangi, mesti dibuat najis hukumiyah dulu. Setelah hukumiyah baru kemudian disucikan. Hukumiyah itu apa? Supaya ringan. Contoh, ada kencing dilap, dihilangkan semua baunya, rasanya, warnanya, ya, semua hilang, tunggu kering. Kalau sudah, mana yang terkena kencing itu kemudian digenangi pakai air secukupnya, maka sudah suci, tinggal mengeringkan saja. Ini contoh. Contoh yang lain, bagaimana Nabi itu orang yang tabah, ulet, tahan uji. Suatu ketika Anas bin Malik berjalan-jalan dengan Anas bin Malik itu khodam Rasulullah, pelayan Rasulullah. Beliau melayani selama 10 tahun. Dan Anas ini memang khusus. Jadi ceritanya, ibu Anas ini datang kepada Nabi, pengen sekali yang memberikan sumbangan kepada Rasulullah dalam dakwahnya. Namun keluarga Anas ini orang miskin, gak punya apa-apa. Maka ibu Anas datang dengan Anas kepada Rasulullah, ya Rasul, saya pengen banget membantu dakwah Rasulullah dengan harta. Cuman ya Rasulullah, aku ini gak punya apa-apa. Saya punya anak satu ini, Anas. Aku serahkan Anas kepadamu untuk melayani. Maka sahabat Anas ini melayani Rasulullah SAW. Nah, apa kata sahabat Anas ketika berjalan-jalan dengan Rasulullah? Saat berjalan-jalan, tiba-tiba datang orang Arabi tadi, orang pedalaman. Nengok Nabi itu pakai surbannya menurut orang Arabi bagus. Dia pengen banget. Dia nggak ngomong, langsung ditarik sampai lehernya ini agak-agak ada bekas jeratan karena ditarik keras. Maklum kalau Nabi itu kan kulitnya putih, jadi kalau agak ketarik begitu agak merah-merah, apa betul kan beda dengan orang hitam. Orang putih kepanasan merah, kalau hitam kepanasan mengkilat. Ditarik, sahabat yang geram melihat
melihat nabinya diperlakukan dengan keras ini. Oh, hampir-hampir dipukul itu si A'rab ini. Tapi Nabi jangan, biarkan saja. Malah Nabi tersenyum. Udah begitu sorbannya dilepas, dikasihkan kepada A'rab tadi. Ini contoh bagaimana Nabi itu orang yang suka menanggung beban. Nabi itu orangnya tabah, orangnya ulet, tidak mudah membalas keburukan dengan keburukan. Yang berikutnya, Nabi adalah orang yang selalu menjaga pandangan. Pandangan ini Pak, ini ya, saya nggak kalau istilah sekarang nggak munafik lah ya. Kalau laki-laki itu walaupun tua tengok perempuan cantik masih melek. Betul kan? Nah ini kalau dibiarkan Pak, dosa nggak kira? Ya dosa kan? Tapi kita ini ya kayak begini. Maka ya kita harus ikuti akhlak Nabi. Jaga pandangan, tundukkan pandangan, yang haram jangan dilihat. Ya salah satunya ya walaupun demen, kalau kira-kira kok ada cewek cantik ya udah cepat pulang aja, temui istri. Kenapa? Yang bisa menundukkan pandangan, yang bisa menjaga pandangan itu adalah istri. Orang itu gewarang, laki gewarang. Tapi ketemu istri ya udah kelimpung aja. Syukurilah. Kenapa? Disyukuri daripada kita bersenang-senang dengan yang haram. Kenapa dengan yang haram gitu? Wong yang nggak haram aja ada. Ya contohnya misalkan kalau nggak cukup istri satu ya cari lagi. Memang nggak cukup betul, sanggup betul, jangan-jangan nggak sanggup. Nah itu harus diperhatikan juga itu kan. Kadang-kadang kita ini merasa hebat, merasa gagah, itu penyakitan. Bisa encok, rematik, asam urat, apa mana itu, kolesterol, darah tinggi, alat, kalau sampai ragu mana. Yang berikutnya, kebiasaan Nabi itu suka memaafkan. Nabi suka memaafkan. Sedang sahabatnya saja itu suka memaafkan. Apalagi baginda Nabi, karena sebagai rujukan, sebagai teladan atau panutan itu adalah Rasulullah SAW. Contoh, Nabi itu kalau ke masjid itu suka lewat depan rumah tingkat. Cara sini di pojok itu rumah tingkat. Jalan dari sana rumah Nabi ke masjid. Lah, ketika lewat di bawah rumah tingkat itu ada yang meludahi. Pluk. Kok diludahi? Paling nggak sengaja, paling nggak tahu karena di lantai atas nggak berangkat lagi. Besok lewat situ lagi, diludahi lagi. Berarti ini bukan nggak sengaja, kayaknya sengaja. Ya udah lagi, mungkin dia lagi dendam kali ya. Udah berangkat lagi ke. Sampai besoknya lagi juga begitu. Sehingga Nabi itu hafal, lewat situ pasti diludahi. Dan Nabi tetap lewat situ aja. Loh itu kalau nggak suka memaafkan perayaan, besok lewat udah pakai bawa batu yang besar. Nampak meludahi lewat batu. Oh Nabi enggak. Sampai beberapa hari kemudian itu lewat, kok tumben nggak ada yang meludahi. Udah hafal, kok nggak ada yang meludahi. Lalu tanya kepada tetangganya, Pak, orang yang biasa meludahi saya itu mana? Oh, sakit itu Pak. Oh, sakit ya. Udah, masjid dulu Nabi. Lepas dari masjid pulang mampir jenguk kepada orang yang suka meludahi itu. Ketok itu. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Ternyata dia bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Masuk. Enggak bentak itu, preman kayaknya. Masuk. Sudah masuk. Kaget itu. Orang yang sakit itu langsung beranjak. Loh, kamu hemat kan?
begitu tinggi akhlakmu Muhammad, tiap hari aku ludahi kau tak marah. Bahkan aku sakit pun justru kaulah orang yang pertama kali menjenguk. Akhlak Rasulullah kayak begitu. Maka tak heran banyak orang masuk Islam gara-gara akhlak Nabi yang mulia. Akhirnya apa? Yang sakit ini menyatakan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah SAW. Coba kalau kita bertetangga itu menggunakan akhlak Nabi, yang nggak mudah tersinggung, suka memaafkan, memaklumi keadaan orang lain. Rumah sebelah bocor, kurang ajar. Ini bau masaknya kemana-mana tapi nggak diantar. Ada yang muter muter soalnya kenceng-kenceng, lempar atap rumahnya prawo. Jangan kayak begitu. Ya, ikuti akhlak Rasulullah SAW. Itulah tuntunan Nabi. Dan masih banyak lagi akhlak Rasulullah yang mulia yang mesti kita pelajari, yang mesti kita juga amalkan, ikuti. Ya kita belajar sedikit demi sedikit, perbanyak belajar tentang tafsir Al-Quran, perbanyak belajar tentang hadis Nabi, sehingga kita akan mengetahui, termasuk belajar sirah Nabi, sejarah baginda Nabi SAW, yang akan membawa kita pemahaman tentang agama ini, yang akan memahami tentang bagaimana Rasul punya akhlak, sehingga kita punya panutan, kita punya uswah yang akan menjadi dasar hidup kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang yang mulia. Karena mulanya orang itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tetapi karena akhlaknya yang mulia. Demikian dari saya. Bila ada yang ada salah, saya mohon maaf. Dan saya mau pamit. Ini di pondok waktunya ngaji juga masalahnya. Ya kasihan mereka 140-an mereka dari sejak lepas jamaah. Mohon maaf, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum